Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Diko Firmansyah dari kelas 12-7. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul teknologi di sekitar kita. Yang pertama ada ide pokok dan pendukung teks. Ide pokok adalah gagasan utama dalam paragraf, bersifat umum dan dijelaskan oleh ide pendukung. Letaknya bisa di awal deduktif, di akhir induktif, awal sampai akhir campuran atau tersirat. Contoh kata kunci ide pokok yaitu jadi, intinya, adalah, sebagai, dengan, demikian. Ide pendukung adalah gagasan khusus yang menjelaskan ide pokok. Bisa berupa data, contoh kronologi atau sebab akibat. Contoh kata kunci ide pendukung yaitu misalnya, akibatnya, selain itu, artinya, dampaknya. Selanjutnya ide pokok dan pendukung dalam buku. Resensi adalah ulasan atau penilaian terhadap karya seperti buku, film, atau lagu. Ide pokok dan pendukung dalam buku bisa ditulis dalam bentuk resensi. Unsur-unsur resensi buku meliputi judul resensi, sampul buku, identitas buku, pendahuluan, isi resensi, dan penutup. Pengertian dan ciri hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya masih perlu dibuktikan dalam penelitian. Hipotesis menjadi dasar awal untuk diuji kebenarannya. Ciri hipotesis yaitu menyatakan hubungan antar variabel dirumuskan dengan jelas, singkat, dan dapat diuji menggunakan kata khusus. Kata khusus digunakan dalam hipotesis, terutama dalam bidang teknologi informasi. Contoh kata khusus AI, chatbot, biometrik, literatur digital, otomatisasi jaringan komputer. Berdiskusi. Berdiskusi adalah komunikasi dua arah yang merupakan satu bentuk tukar pikiran atau pembicaraan secara teratur dan terarah mengenai suatu masalah. Melalui diskusi kita bisa tahu pemikiran orang lain. Jenis dan syarat diskusi. Jenis diskusi ada diskusi kelompok, kongres, rapat, simposium, lokakarya, seminar, dan diskusi panel. Syarat diskusi ada masalah yang dibahas, moderator, peserta, tukar pendapat sesuai aturan, dan simpulan bersama. Tahapan berdiskusi. Yang pertama, menentukan petugas pembicara, moderator, nutulis, dan peserta. Yang kedua, pembicara menyampaikan masalah. Yang ketiga, peserta berdiskusi dengan bahasa santun dan logis. Yang keempat, moderator memberi kesempatan peserta memberi tanggapan. Yang kelima, nutulis mencatat jalannya diskusi. Yang keenam, jika ada kesepakatan dibuat kesimpulan yang dibicarakan moderator. Yang ketujuh, catatan nutulis disebut notula, dijadikan laporan diskusi. Memberikan tanggapan efektif. Peserta diskusi harus mampu memberi pendapat, tanggapan, sanggahan, dan pertanyaan secara objektif, logis, tidak emosional, serta menggunakan bahasa resmi. Teks diskusi. Teks diskusi adalah teks lisan atau tertulis yang menyajikan dua sudut pandang berbeda terhadap suatu isu. Tujuannya untuk menimbang pendapat dan memberi kebebasan pembaca memilih pandangan. Ciri teks diskusi berisi struktur, isu, argumen mendukung dan menentang, simpulan atau rekomendasi informatif dan argumentatif. Menggunakan kata penghubung seperti tetapi, namun, sehingga, karena, dan lain-lain. Konjuksi dalam teks diskusi. Intra kalimat menghubungkan klausa dalam satu kalimat. Contoh, tetapi, dan, atau, agar, karena, jika, supaya, seandainya, walaupun, meskipun. Antar kalimat. Menghubungkan antar kalimat. Contohnya, kemudian, sebelum itu, biarpun, demikian, sesudah itu, selanjutnya.